Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada pagi hari ini kita masuk ke bab 4 nih, yaitu tentang kebutuhan pegawai. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan kepegawaian? Jadi, yang dimaksud dengan perencanaan kepegawaian itu adalah suatu proses memprediksi keadaan dan menentukan kebutuhan pegawai pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Agar apa? Agar organisasi tidak kekurangan atau kelebihan jumlah pegawai dengan kualitas tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi anak-anak, dengan adanya perencanaan kepegawaian, kita bisa tahu, kita bisa memprediksi apakah suatu organisasi tersebut kelebihan pegawai atau justru organisasi tersebut itu kekurangan jumlah kepegawaian. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai ASN, perencanaan kepegawaian atau perencanaan pegawai itu adalah suatu proses yang sistematis untuk memprediksi kondisi jumlah pegawai, jenis keahlian, dan kompetensi yang diinginkan di masa depan. Oke, next. Jadi ada beberapa alasan kenapa perencanaan kepegawaian itu harus dilakukan secara teliti dan sistematis nih. Yang pertama itu adalah perubahan komposisi kepegawaian. Jadi, komposisi pegawai di setiap perusahaan itu seringkali mengalami perubahan nih. Ada kalanya pegawai pensiun, mengundurkan diri, meninggal, dipecat, sakit, dan kecelakaan. Maka dengan demikian perusahaan itu harus dapat segera mencari pengganti atau pegawai baru yang juga mempunyai informasi untuk memenuhi kebutuhan pegawainya. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan akan pegawai yang kompeten dan jumlah yang tepat. Contohnya nih, seorang manajer atau pimpinan yang menangani bidang kepegawaian itu harus dapat menyediakan pegawai yang kompeten dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan itu, pegawai yang terlalu banyak atau terlalu sedikit berpengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Maksudnya di sini, suatu perusahaan itu tidak boleh kelebihan pegawai apalagi kekurangan pegawai. Karena apa? Karena hal itu akan berakibat fatal atau berakibat banyak terhadap pencapaian tujuan dari suatu perusahaannya. Alasan yang ketiga itu adalah perubahan tingkat kinerja organisasi. Maksudnya itu, ada kalanya kinerja suatu organisasi atau perusahaan itu mengalami perubahan, entah naik ataupun turun, entah itu up and then down. Contohnya, mula-mula suatu perusahaan itu kecil, kemudian semakin berkembang, semakin dikenal orang. Otomatis ketika suatu perusahaan itu semakin berkembang dan semakin dikenal orang, otomatis perusahaan tersebut membutuhkan banyak pegawai. Ataupun sebaliknya, ketika suatu perusahaan itu mengalami kebangkrutan, otomatis perusahaan tersebut harus atau perlu untuk mengurangi jumlah pegawai. Contohnya ketika suatu perusahaan itu mem-PHK karyawan. Nah, alasan yang keempat itu adalah ada kalanya peluang baru yang potensial. Maksudnya di sini nih anak-anak, perusahaan itu harus menghitung benar-benar nih target-target apa saja yang ingin dicapai. Misalnya proyek-proyek dengan pembangunan yang memerlukan banyak pegawai. Misalnya pemerintah sedang gencar untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Nah, alasan yang terakhir itu adalah perencanaan sebagai dasar dan keberhasilan manajemen. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya nih ya, perencanaan itu merupakan langkah awal untuk mencapai keberhasilan. Jika perencanaan itu dapat dibuat dengan baik, cermat dan tepat, otomatis keberhasilan itu dapat tercapai dengan mudah. Dengan demikian, perencanaan terhadap kebutuhan pegawai itu sangat diperlukan karena manfaatnya yang besar bagi suatu organisasi. Nah, jadi ada beberapa manfaatnya dari perencanaan kebutuhan pegawai. Yang pertama itu adalah memperbaiki kinerja pegawai. Yang kedua, melakukan pengadaan pegawai baru secara ekonomis. Ketiga, memperoleh pegawai pada posisi yang tepat. Yang keempat, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang serasi dan dinamis. Yang terakhir, menjadi dasar untuk kegiatan kepegawaian yang lain. Contohnya, rekrutmen, diklat, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya itu adalah pengertian dari formasi pegawai. Jadi, yang dimaksud dengan formasi pegawai ini adalah langkah awal dalam perencanaan di bidang kepegawaian. Kegiatan penyusunan formasi pegawai ini penting dilakukan supaya suatu organisasi itu mendapatkan pegawai yang berkualitas. Adapun peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara atau pegawai ASN itu
Jadi, formasi pegawai itu adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang ditelepon oleh suatu satuan organisasi negara untuk dapat melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh Menteri Penanggung Jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara. Jadi anak-anak, dalam aturan yang telah ditentukan itu disebutkan bahwa formasi pegawai ASN terdiri atas dua formasi. Yang pertama itu adalah formasi pegawai ASN Pusat. Jadi formasi pegawai ASN Pusat ini ditetapkan setiap tahun oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala BKN. Yang kedua itu adalah formasi pegawai ASN daerah. Jadi, formasi pegawai ASN daerah ini ditetapkan setiap tahun anggaran oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pertimbangan tertulis dari kepala BKN. Selanjutnya ini ada beberapa tujuan penetapan formasi. Jadi dalam tujuan penetapan formasi pegawai itu ada 3 tujuan nih. Yang pertama itu adalah sebagai bahan perencanaan di bidang kepegawaian. Yang kedua, supaya satuan organisasi itu terpenuhi jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan kinerja suatu organisasi. Oke, next. Ada prinsip-prinsip dalam penyusunan formasi. Jadi, penyusunan formasi pegawai itu pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan formasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja. Yang kedua, formasi tersedia dengan adanya posisi jabatan yang kosong. Yang ketiga, beban kerja tidak berubah. Artinya, komposisi jumlah pegawai itu tidak berubah. Selanjutnya, kebutuhan pegawai itu dinyatakan dalam jabatan dan syarat jabatan. Yang kelima, ditunjukkan dengan jumlah pegawai dalam jabatan. Dan yang terakhir adalah peta jabatan dan uraian jabatan hasil analisis jabatan. Next, itu adalah sistem penyusunan formasi. Jadi, ada dua sistem dalam penyusunan formasi. Yang pertama itu adalah sistem sama, dan yang kedua itu adalah sistem ruang lingkup. Jadi, yang dimaksud dengan sistem sama itu adalah sistem yang digunakan untuk menentukan formasi yang memuat jumlah dan kualitas pegawai yang sama pada setiap satuan atau unit organisasi, tanpa memperhatikan beban kerja. Contohnya, pada suatu batalion infanteri, jumlah dan kualitas pegawai itu pada setiap batalion itu sama, tanpa memperhitungkan tempat batalion tersebut bertugas. Yang kedua itu adalah sistem ruang lingkup. Yang dimaksud dengan sistem ruang lingkup ini adalah sistem yang digunakan untuk menentukan formasi yang memuat jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja pada waktu tertentu. Nah, sistem ruang lingkup ini digunakan untuk menyusun formasi di instansi-instansi pemerintah karena jumlah jabatan struktural dan fungsional di instansi pemerintah itu beragam jumlahnya. Nah, karena pembahasan di bab 4 ini cukup banyak ya, lumayan banyak, maka akan Ibu lanjutkan kembali minggu depan ya. Nah, cukup sekian ya presentasi atau pembelajaran hari ini. Gimana, ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, gimana kalau Ibu yang bertanya?